Kembali lagi di materi Google Ads. Kali ini saya akan membahas mengenai fitur bidding Google Ads dan perhitungannya. Pertanyaan yang sering muncul jika membicarakan hal ini adalah, apakah benar Google Ads hanya akan menayangkan iklan dari publisher yang berani membayar mahal? Dan adakah peluang bagi para publisher yang memiliki budget terbatas? Dari serangkaian proses berkampanye di Google Ads, Anda akan diminta memasukkan nilai bid atau nominal atas setiap klik yang diperoleh atau CPC atau cost per klik. Sebelum jauh memahami ini, Anda bisa lihat diagram pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kampanye di Google Ads. Yang pertama adalah audiens yaitu orang yang melakukan pencarian informasi di search engine. Lalu ada publisher, yaitu pihak yang menayangkan konten, memiliki channel ataupun website yang kemudian bergabung sebagai Google Partner atau Google AdSense, sehingga konten publisher ini termasuk ke dalam Google Ads Network. Selanjutnya ada advertiser, yaitu pihak yang ingin beriklan atau mengkampanyekan produk atau layanannya di Google Ads Network. Dan selanjutnya ada pihak pengelola iklan atau kampanye, yaitu Google Ads. Untuk aspek keseimbangan dan aspek lainnya, Google Ads menetapkan sebuah penilaian yang disebut sebagai quality score atau skor kualitas dari sebuah iklan yang akan dilakukan oleh advertiser. Dihitung dari skala 1 sampai 10, jadi semakin tinggi angkanya akan semakin bagus kualitasnya. Quality score adalah sebuah algoritma yang dirilis oleh Google Ads untuk memastikan kualitas iklan dan pengalaman audiens atas informasi yang diterimanya setelah mengklik iklan tersebut. Jadi dengan QS ini, pihak Google Ads ingin memberikan layanan relevansi tinggi dan kepuasan audiens. Dan tentunya juga kesuksesan pihak advertiser agar CPC berimbang dengan hasil yang diperoleh. Apa aja sih keuntungan dari memiliki QS yang tinggi? Pertama, advertiser akan mendapat diskon sehingga CPC lebih rendah dibandingkan advertiser dengan QS lebih rendah. Kedua, advertiser ber-QS tinggi akan memperoleh traffic lebih banyak sehingga semakin sering ditayangkan oleh Google Ads atau Ads rank yang lebih tinggi dan tentunya menghasilkan CPA yang lebih rendah. Biaya CPA rendah adalah impian semua advertiser. Jadi memiliki atau membuat QS tinggi menjadi sebuah tantangan bagi para advertiser. Nah, sekarang variabel apa aja sih yang ditentukan oleh quality score? Variabel utama dari QS adalah CTR atau click-through rate. Variabel QS lainnya adalah performa grafis, target device, performance history, estimasi kualitas iklan, relevansi kata kunci atau keyword, dan landing page dari website advertiser. Selanjutnya kita lihat perhitungan bid Google Ads. Formula atau rumusan yang digunakan oleh Google Ads adalah biaya iklan sama dengan ads rank dari kompetitor bawah Anda dibagi dengan QS atau skor kualitas iklan Anda ditambah 0,01 USD. Dan berikut adalah contoh perhitungannya. Misalnya di sini ada 4 advertise yang sama-sama ingin berkampanye di keyword atau kata kunci yang sama, namun berbeda QS yang telah dimilikinya. Contohnya advertiser nomor 1 sampai dengan 4. Lalu di kolom selanjutnya, setiap advertiser ini memasukkan nilai max bid yang berani mereka bayar untuk tiap CPC pada kolom selanjutnya. Misalnya, setiap advertiser itu memiliki QS atau skor kualitas sesuai yang tercatat di tabel. Maka setiap advertiser akan dapat dihitung ad rank-nya, yaitu dengan rumus atau formula. Ad rank sama dengan max bid dikalikan QS. Terlihat bahwa advertiser 1 memiliki rank tertinggi karena QS atau skor kualitas atas iklannya bernilai tinggi. Bila angka-angka tersebut diperhitungkan ke dalam rumusan atau formula, maka biaya aktual CPC yang dibayarkan oleh masing-masing advertiser akan sejumlah. Untuk advertiser 1, aktual CPC-nya akan berformula ads rank dari kompetitor di bawahnya atau dibagi dengan QS atau skor kualitas iklan dari advertiser 1 ditambah 0,01 USD. Demikian juga diperhitungkan aktual CPC dari advertiser 2, advertiser 3, dan juga advertiser 4. Dengan melihat tabel ini, Anda dapat melihat bahwa QS yang memperhatikan profit keyword, konten iklan, dan landing page dari grup ads advertiser 1 adalah yang terbaik, tertinggi, sehingga mendapatkan prioritas SERP atau Google Boot untuk ditampilkan di halaman pertama.
namun sekaligus berbiaya aktual CPC paling rendah dibandingkan dengan advertiser lainnya yang mencoba berkompetisi di variabel grup ads tersebut. Jadi nggak perlu khawatir dengan kompetitor yang berbudget besar. Setiap produk atau layanan akan memiliki QS berdasarkan profit keywordnya masing-masing. Sekedar tips dari saya, ketika akan melakukan berkampanye di Google Ads, yang pertama Anda lakukan adalah dengan cermat dan cerdas. Jangan tergesa-gesa, kemudian lakukan campaign di beberapa grup ads, misalnya pilih 10% sampai 20% atau 4 sampai 6 grup yang memiliki frase keyword dengan konten iklan dan landing page yang paling relevan dengan baik yang bisa Anda optimalkan. Setelah mendapatkan feedback dari Google Ads atau QS dari beberapa grup ads tersebut, barulah Anda kompetisikan secara lebih berani pada grup ads yang memiliki ads tertinggi, yaitu di atas 7 atau 10, yaitu kelompok grup ads yang telah diperhitungkan Google Ads sebagai profit keyword dari website Anda. Kemudian tips berikutnya, jangan simpulkan bahwa QS tinggi pasti meningkatkan sales Anda. Yang benar adalah profit keyword dari grup ads tersebut hanya akan memberikan biaya aktual CPC lebih murah atau biaya beriklan lebih murah dibandingkan grup ads yang memiliki ads rendah. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan